tak terselami pikiran Tuhan. Rancangan-Mu bukanlah rancangan kami, Tuhan. Jalan-Mu bukanlah jalan kami. Tetapi biarlah kami mau, Tuhan, untuk tetap berada di jalurnya Tuhan, di jalannya Tuhan, dalam rancangan ilahi. Tolong kami, Tuhan, untuk kami terus memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman. Roh Kudus, kami rindu Kau berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepada-Mu. Berbicara Roh Kudus, kami siap belajar dari kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu saya coba menemukan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup dalam kasih karunia. Jadi hidup dalam kasih karunia itu ketika kita menerima apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, tetapi tidak berhenti pada kita percaya, tidak berhenti pada kita menerima kasih karunia itu, Bapak Ibu. So what next-nya? Begitu. Apa selanjutnya? Apakah kita, iya Tuhan saya percaya, lalu kita berdiam diri? Tidak cukup sampai di situ. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 13. Firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas, memberitakan Injil Tuhan kepada jemaat yang ada di Pafos, Pamfilia, dan sekitarnya, Antioquia terutama. Mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Sudah temukan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia. Amin. Menarik ketika saya membaca bagian ini, Bapak Ibu, ada kata supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya berpikir ini kehidupan yang dinamis, bukan kehidupan yang statis, yang diam begitu saja. Jadi kekristenan itu adalah kekristenan kehidupan yang dinamis, bergerak maju, ada progres. Progresnya tetap, dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan terminologi, pengertian kata dari kasih dan karunia. Kasih dalam bahasa Ibrani itu kasih setia, loyalitas Allah pada perjanjian. Dalam bahasa Ibrani hesed. Kalau dalam bahasa Yunaninya agape. Ini yang sering kita sebut kasih yang tanpa syarat, rela berkorban. Ini yang bisa menunjukkan itu Kristus yang sudah terbukti. Lalu ada kata karunia. Karunia itu adalah hadiah, pemberian sesuatu yang tidak didapat karena usaha atau jasa sendiri. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kalau bahasa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, berarti anugerah atau kebaikan yang sebenarnya kita tidak layak terima. Itu kemurahan hati. Nah, dalam konteks Alkitab menunjukkan pada pemberian Allah yang cuma-cuma, ya, keselamatan, pengampunan dosa dan hidup baru di dalam Kristus. Ini luar biasa dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini tidak didapat dimanapun, cuma di dalam kekristenan. Cuma Yesus Kristus yang bisa melakukan itu. Jadi kalau kita tidak percaya, miris sekali, Bapak Ibu. Atau kita sampai sekarang ada yang tidak mengerti tentang kasih karunia Yesus. Ya udah, saya mulai dulu
yang diwujudkan dalam pemberian anugerah. Kita dibuat berharga di mata Tuhan tanpa syarat, tidak karena usaha kita. Apa usaha kita? Apa yang kita punya untuk bisa mencapai keselamatan itu? Tidak ada yang bisa. Orang terkaya sekalipun di dunia ini, ketika dia mati tidak membawa apapun. Ada sebuah cerita bahwa itu ada orang kaya, jadi dia berpesan kepada keluarganya, kalau saya mati, mas batangan saya kubur sama saya. Oke, setelah dia mati dia bawa. Ketika dibawa malaikat berjalan-jalan, ayo Pak, ikut. Sebentar, saya bawa emas batangan saya, diajak jalan-jalan pergi surga. Tidak lama dia bawa karena tidak tahan berat, jatuh emas batangannya. Lalu sama malaikat yang lain, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Bayangin, sampah emas batangan dari dunia dibawa ke surga, malaikat cuma tegur, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Artinya tidak ada gunanya, Bapak Ibu, nggak ada. Apa yang kita punya di dunia ini untuk membeli keselamatan itu? Nggak ada. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah Allah yang lahir dari kasih-Nya yang begitu besar, diberikan secara cuma-cuma kepada manusia dunia raya melalui Kristus Yesus oleh pengorbanannya. Konsep keselamatan ini semua orang percaya tahu, tetapi yang kita mau lihat pada malam hari ini yang dikatakan Rasul Paulus adalah hidup dalam kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya coba berpikir apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya. Itu berarti ketika saya percaya kepada Tuhan, saya menerima keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau bergerak, ayo bergerak, hidup dalam kasih karunia. Apa hidup dalam kasih karunia itu? Yang pertama, hidup dalam ketaatan. 1 Petrus 1 ayat 2. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat. Perhatikan sekali lagi, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia, sekali lagi, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Allah memanggil kita kepada keselamatan dan kemuliaan kekal melalui Kristus. Panggilan ini mengandung tujuan taat kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Hidup dalam ketaatan. Ada begitu banyak perintah, ada begitu banyak aturan, regulasi, SOP dari kebenaran firman Tuhan. Sejauh mana kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Sejauh mana kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Ada beberapa kali disebutkan dalam Petrus ini, Bapak Ibu, tentang ketaatan supaya hidup taat. Ya, Bapak Ibu, kemarin dalam khotbah mengingatkan kita kepada Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, yang berkata, Tuhan berkata, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu Daud. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat gagah perkasanya orang. Ketika saudara-saudaranya seperti Eliab, Syama, Abinadab yang begitu perkasa, yang begitu punya pengalaman perang, tapi Tuhan bilang bukan dia. Tapi Daud ketika dilihat, ini dia, bangkit, urapi dia menjadi raja, karena kedekatan dan ketaatan dia kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul 13 itu 2 kali dicatat. Ayat 36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ini bicara tentang ketaatan Daud. Kenapa Daud dipakai, dan akhirnya dari keturunan Daud itulah lahir Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana hidup dalam kasih karunia Tuhan? Bagaimana yang dikatakan kehidupan Kristen yang dinamis itu bergerak maju dalam ketaatan, bukan pada saat kita terima lalu kita berdiam diri. Tidak. Meskipun dalam sakit
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi kasih karunia berarti kita diterima, diampuni, dan diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, hidup dalam identitas baru dalam Kristus. Kita menjadi manusia baru, identitas kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemberian anugerah. Jadi hidup selain dalam ketaatan, kita hidup baru dalam identitas baru. Artinya kita sebagai orang yang punya identitas baru itu bergerak maju berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada koridornya, tidak sembarang bergerak. Nah, jadi dunia itu mengukur nilai seseorang dari prestasi kita, harta kita, atau penampilan kita. Tetapi kasih karunia itu mengajarkan bahwa saya berharga karena Allah mengasihi kita. Artinya Tuhan tidak melihat kita banyak menyumbang, kita berpenampilan bagus gitu ya. Bukan berarti itu gak penting, penting juga. Tapi kalau bicara skala prioritas, itu bukan di prioritas nomor 1. Tuhan mau tetap di nomor 1 karena Dia Allah yang cemburu. Kalau tidak di nomor 1 kan, atau ada yang menggantikan di hati kita selain Tuhan, itu bersalah. Kita tidak mau prioritaskan Tuhan lagi. Jadi kasih karunia itu mengajarkan kita, saya ini berharga karena Allah mengasihi kita. Jadi bukan soal apa yang kita punya. Mungkin orang lain belum melihat prestasi kita luar biasa, harta kita luar biasa, tapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi Tuhan melihat hati. Jadi apa yang kita punya itu bukan ukuran. Tapi ketika kita melihat diri kita bahwa kita punya Tuhan, itu yang menjadi setia kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam identitas baru. Identitas baru itu artinya kita menjalani kehidupan kita menyadari siapa kita, who am I. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, dalam setiap hari saya berdoa sama Tuhan, ketika saya berinteraksi dengan siapapun, biar sukacita Tuhan itu terinterpretasi ke mereka juga. Jadi ketika saya berinteraksi, berkomunikasi, mereka juga merasakan sukacita yang saya rasakan dari Tuhan. Jadi ketaatan itu dan juga identitas baru dalam hidup kita itu terus kita gunakan untuk kita berinteraksi dengan sesama. Hidup dalam ketaatan. Jadi jangan pernah minder atau merasa saya harus membuktikan diri bahwa saya ini nggak ada. Tuhan membuat kita berharga. Bagi manusia mungkin kita tidak berharga, tapi percayalah kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan yang akan bela. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang akan dapat merendahkan kita. Secara manusia, penilaian manusia mungkin kita direndahkan, Tuhan izinkan itu. Tapi percayalah kalau Tuhan membuat kita berharga, tidak perlu minder. Yang paling penting adalah ketika Tuhan memuji kita, hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang kita kejar. Perkenanan Tuhan terbaik, bukan manusia. Hebat kamu, hebat luar biasa kamu, yang tetapi mengasihani orang yang bersalah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ketiga? Bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? 1 Petrus 4 ayat 10 dan Kisah Rasul pasal 13 ayat 50. Di bagian ini ada tercatat kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi karunia dan kuasa untuk kita melayani. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, dalam berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita butuh kuasa dan mujizat. Jadi bagaimana kita bisa menerima kuasa itu kalau tidak ada Roh Kudus? Ya, ada begitu banyak pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa melihat parsial, hanya sebagian. Kita bisa
iman seseorang, atau dia bisa mengajar, memberitakan kebenaran Injil Kristus. Jadi ada begitu banyak yang mungkin tidak kita lihat. Itu sebabnya saya katakan jangan lihat secara parsial. Ketika nanti berdoa, lalu luar biasa Tuhan pakai, cuman itu enggak. Ada begitu banyak pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan kita melayani Tuhan. Jadi fungsinya untuk membangun orang lain, untuk kita bisa melayani Tuhan. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan sekali lagi, tapi juga memberikan dan kuasa untuk kita melayani. Jemaat Antiokhia dipenuhi dengan Roh Kudus dan sukacita. Dalam kisah 13:52 ini, meski ada penolakan, ada begitu banyak penolakan ketika itu. Jadi ketika kita berdoa, kita penuh dengan Roh Kudus, kita ditolak. Jemaat Antiokhia sudah mengalami lebih dulu. Mungkin kita ditertawakan, diejek, tapi percayalah orang yang mengejek itu Tuhan bisa panggil kapan saja untuk menjadi alat, karena belum mengerti. Atau ketika ada orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi penonton, Bapak Ibu. Kita hanya lihat, apa itu? Kenapa kok bisa begitu? Tidak percaya dengan pekerjaan Roh Kudus dan tidak mengalami Roh Kudus. Hidup dalam kasih karunia itu kita hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Lalu kalau kita tidak hidup dalam Roh Kudus, dalam karunia Roh Kudus, kita mau hidup seperti apa? Kita akan percuma aktivitas kita, schedule kita beribadah, tapi tidak dipenuhi dengan kuasa Roh. Ya, Bapak Ibu, bangun tubuh Kristus dengan karunia Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita semua ada karunia Roh Kudus. Kita hidup dalam karunia Roh Kudus. Saya percaya itu. Ketika kita berdoa, kita mengandalkan Roh Kudus, Tuhan pasti bekerja. Sekarang keberserahan kita itu akan seperti apa? Saya tidak bosan-bosan bersaksi tentang kehidupan saya secara pribadi. Tahun 2024 saya mengalami peperangan yang luar biasa dalam keluarga. Ada 3 hal yang kami alami ketika itu. Tetapi Tuhan menolong. Dan saya terus bersaksi dan berbagi. Mari juga firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengalami perbuatan besar Tuhan, Bapak Ibu? Bukan menunggu pada saat kita celaka atau sakit, setelah itu kita mengalami mujizat. Enggak cuma itu, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada hal yang kecil menurut orang lain, tapi besar menurut kita, dan itu keajaiban Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Dan kita perlu ceritakan kebesaran Tuhan itu. Kenapa? Karena kita ini umat pilihan Tuhan. Kita dipilih, kita berbahagia, kita dipilih oleh Tuhan untuk kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita sudah diselamatkan, hidup dinamis, ada ketaatan, ada identitas baru, ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu hidup dalam kasih karunia. Lalu yang berikut, Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia? Hidup dalam sukacita dan ketekunan di tengah penderitaan. Ini yang sulit. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Petrus tahu Allah sumber segala kasih karunia. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan akan melengkapi kita, akan meneguhkan kita, akan menguatkan dan mengokohkan kita. Jadi kasih karunia tidak menjadikan hidup tanpa masalah, tetapi menjamin kekuatan untuk bertahan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, percaya dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Ya, Bapak Ibu, hidup dalam kasih karunia. Daud sekali lagi contoh orang yang tidak sempurna, tetapi tetap hidup dalam kasih karunia dengan taat kepada kehendak Tuhan. Itu di ayat 22 dan 33. Hidup dalam
Jadi kasih karunia Allah cukup untuk menopang kita saat menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, sakit. Jangan putus asa. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, ada begitu banyak jemaat yang mengalami sakit. Tuhan tinggalkan Bapak Ibu. Jadi dalam proses ini kita tetap hidup dalam kasih karunia. Tuhan mau lihat kita taat. Tuhan mau lihat kita mengandalkan Tuhan. Kita hidup dalam identitas baru kita dengan Tuhan bahwa kami ini berharga. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun dapat mengangkat kita. Tuhan adalah pembela yang percaya. Percayalah Bapak. Apapun persoalan kita pada saat finansial, penyakit kan, gak ada yang Tuhan bisa beri, yang tidak bisa Tuhan bereskan. Gak ada yang bisa diberi. Dan firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Persoalannya percaya. Seperti perempuan Kanaan, ketika dia mau minta disembuhkan, Yesus bilang, gak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak. Tapi dengan iman perempuan Kanaan berkata, betul Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah. Pertanyaannya, remah-remah itu tetap kudus atau tidak? Roti bicara kebenaran firman Tuhan. Remah-remah yang jatuh itu adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak utuh mungkin, yang kecil pengaruhnya, tapi berpengaruh besar terhadap hidup ini. Dia percaya, saya sudah mendengar meskipun tidak secara langsung. Itu remah-remah dari roti itu, Bapak Ibu. Mungkin roti yang dimaksud Tuhan ketika saya langsung menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu orang menjadi percaya. Tapi ketika orang lain itu menyampaikan ke saya lalu saya terima, itu remah-remahnya. Ya, tapi itu kudus dan itu mengubahkan perempuan Kanaan yang akhirnya bisa menjadi percaya dan dia menerima sesuatu yang luar biasa. Jadilah sesuai dengan itu. Bagaimana dengan itu? Dan setiap minggu, setiap hari baca kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau kita percaya. Hidup dinamis dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu cukup bagi, bahkan sangat cukup. Kita hidup di kasih karunia ini dalam ketaatan kita kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Identitas baru kita berharga di mata Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan tolong kita. Selain Dia akan menolong, Dia juga akan menghibur kita. Ada persoalan tetapi kita masih tetap bersukacita. Itu pekerjaan Roh Kudus, memberi kita sukacita. Dan juga kita hidup dalam sukacita dan ketekunan kita kepada Tuhan. Kasih karunia adalah dasar, adalah jalan, kekuatan yang menopang kehidupan kita untuk percaya sampai akhir. Mari terus tinggal dalam kasih karunia, seperti kebenaran firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Hidup di dalam kasih karunia Allah, jangan dilupakan. Saat dalam Yohanes 15 juga mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Percayalah kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sekolahkan kita, pekerjakan kita, atau apapun kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita akan gagal. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan akan menolong. Bukan hikmat manusia yang akan tolong, tapi kasih karunia Tuhan yang akan tolong. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tumbuh dalam karakter Kristus, dan kita tahu siapa diri kita, kita berharga di mata Tuhan. Hidup dinamis dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita akan ditolong. Akhir zaman, video nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di akhir zaman, saya bilang sama keluarga, fokus pada kehendak Tuhan, bukan pada materi. Tuhan sanggup menambahkan, tapi Tuhan juga sanggup mengambil segala sesuatu. Itu hak Tuhan. Jadi jangan kita meninggalkan diri di dunia ini, tapi kita tetap di surga. Apapun yang menghendaki dalam kehidupan kita, kita percaya. Kita hidup dalam